Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar radio suara Al-Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan pada kesempatan yang baik ini adalah pertemuan yang ke-25, dan materi yang akan kita bahas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dan sesudah makan. Oke, dan dalam hal ini ada dua bab yang akan kita pelajari. Yang pertama seputar bagaimana Rasulullah membasuh tangan sebelum makan. Dan nanti yang kedua yang kita pelajari adalah bacaan apa yang dibaca Nabi sebelum dan sesudah makan. Jadi ada dua bab yang kita pelajari, tapi tema umumnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dan sesudah makan. Taib. Yang pertama sekarang tentang bab maja'a fi sifati wudu'i Rasulillah inda ta'am. Bab tata cara wudunya Rasulullah ketika makan. Nah, yang dimaksud wudu di sini ada dua makna. Wudu dari segi bahasa itu artinya membersihkan tangan. Itu dari segi bahasa. Adapun wudu dari sisi syariat atau dari istilah syariat adalah wudu yang kita kenal selama ini, yaitu ketika panjenengan mau sholat maka Anda harus berwudu. Nah, wudu yang Anda lakukan menjelang sholat itu namanya wudu syar'i. Adapun wudu secara bahasa adalah membasuh tangan saja, itu dari segi bahasa. Lah, yang dimaksud di sini wudunya Nabi sebelum makan itu maksudnya diantaranya adalah wudu dari sisi lugha atau dari sisi bahasa yang artinya membasuh tangan. Taib, kita baca langsung aja, nanti kita akan tahu ya mana yang bermakna bahasa dan mana yang bermakna istilah syar'i. Taib, hadis yang pertama, haddatsana Ahmad bin Mani qala haddatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyub an ibni Abi Mulaika an ibni Abbas radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja minal khala'i faqurriba ilaihi ta'am. Kata Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari WC atau dari kamar kecil. Faqurriba ilaihi ta'am. Sesudah itu didekatkan kepada Rasulullah makanan. Ya, setelah Rasulullah buang hajat di tempat atau di kamar kecil, kemudian Rasulullah selesai, kemudian ada seorang sahabat yang menyuguhkan makanan. Faqalu, terus orang-orang berkata, ala na'tika biwadu'in, ala na'tika biwadu'in. Ya Rasulullah, tidakkah kami hadirkan kepadamu air untuk wudu dulu? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innama umirtu bil wudu'i idza qumtu ila sholati. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku diperintahkan untuk berwudu itu kalau mau sholat. Ya. Adapun kalau mau makan, maka tidak ada kewajiban ya untuk berwudu. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW selesai buang hajat, Rasulullah datang, terus didekatkan makanan kepada Rasulullah. Ada para sahabat mengatakan, tidakkah terlebih dahulu kita
hadirkan untuk Rasulullah air untuk berwudu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama umirtu bil wudu idza qumtu ila shalah." Sesungguhnya diperintahkan kepadaku untuk wudu hanyalah ketika hendak melaksanakan sholat. Nah, ini juga dalil bahwa tidak ada kewajiban seorang berwudu dulu sebelum makan. Ya, tidak ada kewajiban karena wudu itu kata Nabi untuk melakukan sholat, bukan untuk makan. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berwudu sebelum makan. Ya, tapi beliau membasuh tangan. Tidak dicantumkan juga di sini membasuh tangan apa tidak. Nanti mungkin di hadis yang lain ya. Tapi intinya Rasulullah ketika disuguhkan air, Rasulullah mengatakan ketika hendak disuguhkan air, maka Nabi mengatakan, sungguhnya aku diperintahkan wudu hanya untuk melaksanakan sholat. Adapun makan tidak wajib berwudu. Kemudian hadis ini ikhwatal iman dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud ya dalam kitab Sunan Abi Dawud, dan juga dikeluarkan Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Jami' Al-Imam Tirmidzi. Kemudian hadis yang kedua, Haddatsana Sa'id ibn Abdurrahman Al-Makhzumi qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah. Haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Amr ibn Dinar an Sa'id bin Huwairis an Sa'id ibn al-Huwairis an Ibni Abbasin dari Abdullah bin Abbas qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ghaiti fa utiya bi ta'amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari buang hajat, kemudian didatangkan kepada Rasulullah makanan. Terus faqila lahu, dikatakan kepada Rasulullah, ala tatawadhdhu, ya Rasulullah, tidakkah baiknya panjenengan wudu dulu? Ya. Tidakkah panjenengan wudu dulu? Maka Rasulullah menjawab, a usalli fa atawadhdhu, apakah aku mau sholat kok sampai aku harus berwudu? Nah, itu dalil bahwa seseorang tidak diwajibkan untuk berwudu ketika hendak makan. Tapi sebagian sahabat memahami seperti itu. Makanya dijelaskan sama Nabi, aku ini nggak mau sholat, tidak sedang sholat, atau tidak hendak sholat. Kenapa harus berwudu? Gitu ya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa tidak ada perintah dari Nabi seorang harus berwudu menjelang makan ya. Kemudian ikhwatal iman selanjutnya, haddatsana Yahya bin Musa qala haddatsana Abdullah ibn Numair qala haddatsana Qais ibn Rabi' wa haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abdul Karim Al-Jurjani an Qais ibn Rabi' an Abi Hisham an Zadan an Sulaiman qala, perhatikan, qara'tu fit Taurati, kata Sulaiman, qara'tu fit Taurati anna barakatat ta'am al-wudu' ba'dahu. Sesungguhnya aku pernah membaca dalam kitab Taurat, kata Sulaiman ini, aku pernah membaca dalam kitab Taurat bahwasanya keberkahan makanan itu adalah wudu setelah makan. Fadzakartu dzalika lin nabi, aku sampaikan itu ke Nabi, bahwa aku dulu pernah membaca dalam kitab Taurat ya bahwa keberkahan makanan itu ada pada setelah wudu setelah makan. Ya, jadi kalau ingin makannya berkah itu setelah makan harus wudu. Aku sampaikan itu ke Nabi. Fa akhbartuhu bima qara'tu fit Taurah. Aku kabarkan ke Rasulullah apa yang aku baca dalam kitab Taurat. Faqala Rasul, maka Rasulullah berkata, barakatut ta'am al-wudu qablahu wal wudu ba'dahu. Keberkahan makanan itu wudu sebelumnya dan wudu sesudahnya. Nah, itu ya. Jadi ada seorang sahabat Nabi pernah membaca Taurat, dalam hadis ini loh ya. Dalam riwayat ini membaca Taurat, bahwa dia menjumpai dalam kitab Taurat itu bahwa keberkahan makanan itu dengan wudu setelahnya. Terus disampaikan kepada Rasulullah SAW.
bahwa dia pernah membaca kitab Taurat dan menjumpai bahwa keberkahan makanan itu dengan cara wudu setelah makan. Maka dijawab sama Rasul bahwa tidak seperti itu. Dijawab Rasul, barakatut ta'am al-wudu'u qablahu wal wudu' ba'dahu. Tapi keberkahan makanan itu ada pada wudu sebelumnya dan wudu setelahnya. Akan tetapi ikhwatal iman, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tidak bisa dijadikan hujjah. Dan lagian Rasulullah itu pernah memarahi Umar bin Khattab karena membaca Taurat. Ya, dari segi sanad hadisnya ini lemah karena diterangkan di sini wa illatu Qais bin Rabi'. Ada cacat pada seorang perawi yang bernama Qais bin Rabi'. Ya, dan dia dikatakan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Hatim bahwasanya hadis ini adalah hadis yang mungkar, tidak bisa dijadikan pegangan atau tidak bisa dijadikan hujjah. Lagian juga Rasulullah pernah memarahi Umar bin Khattab karena Umar pernah membaca Taurat. Kemudian Rasulullah SAW tahu dan Rasulullah SAW berkata, "Walladzi nafsi biyadi law anna Musa alaihi salam kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani." Ya, Nabi Muhammad SAW menegur Abu Bakar, "Kenapa kau baca Taurat? Demi Allah, seandainya Musa itu hadir atau hidup zaman ini, niscaya dia tidak meluaskan dirinya kecuali harus ikut agamaku, harus ikut aku. Kenapa kamu baca Taurat? Seandainya Musa itu ada, Musa wajib ikut syariatku." Ini dalil bahwa Rasulullah ini melarang, tidak menganjurkan kepada sahabat untuk membaca kitab Taurat. Jadi seperti itu ya. Jadi hadis ini adalah hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan pegangan. Jadi intinya ikhwatal iman, tidak ada syariat wudu sebelum makan, ya. Tidak ada. Kalau basuh tangan ya monggo silakan, tapi bukan wudu. Kemudian sekarang bab maja'a fi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla ta'am wa ba'da ma yafrughu minhu. Apa saja yang dilakukan Rasulullah ketika sebelum makan dan sesudah makan. Bacaan apa yang dibaca Rasulullah sebelum makan atau sesudah makan. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abu Lahi'a an Yazid ibn Abi Habib an Rashid ibn Jandal al-Yafi'i an Habib ibn Aus an Abi Ayyub al-Ansari. Dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna indan Nabi yawman faqurriba ilai ta'amun falam ara ta'aman kana a'dhama barakatan minhu awwal ma akalna wala aqalla barakatan fi akhirih." Kata Abu Ayyub al-Ansari, dulu kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu hari. Kemudian disuguhkan makanan kepada Rasulullah, maka aku tidak melihat makanan yang besar barokahnya di awal-awalnya, tapi sedikit barokahnya di akhir-akhirnya. Maka kami tanya ke Rasulullah, kok bisa seperti itu? Di awal-awal kok kelihatan berkah, tapi di akhir-akhir makanan kok kelihatan tidak berkah atau sedikit berkahnya. Kenapa ya Rasulullah? Maka dijawab sama Rasulullah, "Inna dzakarna ismallahina akalna." Karena tadi ketika kita memulai makan, kita yang hadir di sini memulainya dengan membaca basmalah. Bismillah. Kita membaca tasmiyah, bismillah. Tsumma qa'ada man akala wa lam yusammillah ta'ala fa akala ma'u syaitan. Jadi Abu Musa al-Asy'ari ini menjumpai ini makanan kok aneh. Di awal-awal kami menjumpai keberkahan, namun di akhir-akhir kami menjumpai sedikit sekali berkahnya. Kok bisa begini? Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, karena di awal-awal tadi kita bersama-sama sebelum makan, kita membaca tasmiyah, membaca bismillah. Kemudian setelah itu datang orang lain, duduk bersama kita, dan dia nggak baca bismillah. Maka dia datang bersama setan, setan ikut makan bersama kita gara-gara orang tadi itu. Makanya kurang berkahnya. Nah ini ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dhaif dengan lafaz seperti ini. Kata Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan bahwa Syekh Habib
Habib bin Aus ini orangnya majhul. Jadi dari sisi sanad ini lemah. Tetapi ada hadis sahih yang mendukung ini. Mana hadis sahih itu? Perhatikan, saya bacakan. Bahwa intinya maknanya benar. Tetapi hadis ini secara sanad lemah. Kita bacakan hadis yang semisal ini. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang jelas-jelas kesahihannya. Idza dakhala ar-rajulu baitahu wa dzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asyaitanu la mabita lakum wala asya'a. Jika seseorang masuk rumahnya, kemudian dia membaca zikir bismillah, ketika masuk rumah baca bismillah, kemudian ketika makan baca bismillah, qala syaitan, syaitan berkata, la mabita lakum wala asya'a. Kalian enggak bisa menginap di rumah ini dan kalian enggak bisa makan malam di rumah ini. Jadi kalau ada orang masuk rumahnya, dia baca bismillah masuk rumah, maka setelah itu dia makan dan makan baca bismillah, maka syaitan berkata kalian enggak bisa menginap di rumah ini dan kalian enggak bisa makan di rumah ini. Perhatikan. Wa idza dakhala wa lam yadhkurillah 'inda dukhulihi, dan sebaliknya, kalau ada seseorang masuk rumahnya, dia tidak mengucapkan bismillah ketika masuk, tidak membaca zikir, tidak mengucapkan bismillah ketika masuk rumah, syaitan berkata, adraktumul mabita, kalian, tentara-tentara syaitan, teman-teman syaitan, adraktumul mabita, kalian bisa menginap di rumah ini. Jadi kalau ada orang masuk rumahnya tidak membaca bismillah, tidak baca zikir, maka syaitan berkata kepada anak buahnya, adraktumul mabita, kalian bisa menginap di rumah ini. Fa idza lam yadhkurillaha inda ta'amihi, dan kalau dia makan tidak membaca bismillah, maka syaitan berkata, adraktumul mabita wal asya'a, kalian bisa menginap di rumah ini dan kalian bisa makan malam di rumah ini. Gara-gara masuk rumah enggak baca bismillah dan gara-gara ketika makan enggak baca bismillah. Maka syaitan berkata, kalian bisa menginap di rumah ini dan kalian bisa makan di rumah ini. Nah, ini dalil bahwa syaitan itu ikut makan kita kalau kita ketika makan tidak membaca bismillah. Na'udzubillah min dzalik. Ada lain hadis yang serupa dengan itu. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim pula sama dengan hadis yang tadi diriwayatkan Imam Muslim. Perhatikan. Dari Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu qal, seorang sahabat Nabi Hudzaifah Ibnu Yaman berkata, "Kunna idza hadarna ma'an nabi ta'aman lam nadha aydiyana hatta yabda'a Rasulullah fayadha'a yadahu." Kata Hudzaifah Ibnu Yaman, dahulu jika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kami hadir pada jamuan makanan bersama Rasulullah, maka kami tidak meletakkan tangan-tangan kami di makanan itu sampai Rasulullah yang mulai duluan. Sampai Rasulullah memulai meletakkan tangannya di makanan tersebut, baru para sahabat ikut yang memulai Rasulullah. Itu menunjukkan bagaimana sopan santunnya sahabat tidak mau mendahului Rasulullah. Wa inna hadurna ma'hu marratan ta'aman. Suatu ketika pernah kami bersama Rasulullah menghadiri jamuan makanan. Faja'at jariyatun ka'annaha tudfa. Terus datanglah seorang budak perempuan. Ya, seakan-akan dia ini tudfa, terdorong, ya, tertolak. Fadhahabat litadha'a yadaha, ka'anna tudfa, seakan-akan orang ini terdorong. Fadhahabat litadha'a yadaha fit ta'am. Kemudian perempuan budak ini datang dan meletakkan tangannya di makanan. Fa'akhadha Rasulullah biyadiha, maka tangannya diambil sama Nabi. Jadi budak ini datang ngambil sesuatu dari makanan, maka tangannya budak ini dipegang sama Nabi. Terus disingkirkan. Tsumma ja'a Arabiyyun faka'annama yudfa. Terus datanglah seorang Arab Badui, Arab kampung, Arab desa datang ke Madinah. Ya, fa'akhadha biyadi, sama mau ngambil makanan, dipegang tangannya sama Nabi. Ya, diambil tangannya oleh Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, perhatikan, inna syaitana yastahillu ta'ama alla yudhkara ismullah alaih. Sesungguhnya syaitan itu menghalalkan makanan atau ingin dapat jatah makanan jika makanan itu tidak disebutkan nama Allah.
Fa innahu jaa'a bihadil jariyah, dan tadi setan datang dengan budak wanita tersebut untuk mendapatkan jatah makanan karena dia ngambil tanpa mengucapkan bismillah. Fa akhadtu biyadiha, maka aku ambil tangannya agar tidak menyentuh makanan. Karena aku melihat, jadi Rasulullah melihat apa yang tidak kita lihat. Rasulullah melihat ada setan yang ikut perempuan itu karena perempuan ini nggak baca bismillah tadi itu. Maka setan ingin mengambil makanan itu pula. Faja'a bihadzal a'rabi liyastahilla bihi fa akhadtu biyadi. Demikian juga dengan Arab Badui tadi ini. Dia datang nggak baca bismillah, mau ngambil makanan, diambil tangannya oleh Nabi. Karena setan datang bersama orang Arab Badui itu ingin mengambil makanan. Karena setan itu menghalalkan atau mengambil jatah makanan yang tidak disebut nama Allah. Fa'ahadtu biyadihi, maka aku ambil tangannya orang Arab Badui tadi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadihi inna yadahu fi yadi ma'a yadiha. Demi Allah, sesungguhnya tangannya setan itu ada di tanganku bersama tangannya budak perempuan tadi itu. Jadi ini kita harus percaya kayak gini-gini. Ini adalah perkara gaib, perkara ghaibiyah yang kita wajib percaya. Intinya di sini jamaah, kalau seseorang dia makan dan dia memulai makanan tidak membaca bismillah, maka setan ikut ngambil melalui tangannya orang itu. Makanya penting, kul samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Bacalah bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan ambillah yang terdekat dari dirimu. Jadi jangan sampai kita ini makan pakai tangan kiri, sudah nggak ngucap bismillah, makan tangan kiri, berdiri lagi. Nah, ini bahaya karena setan ikut andil dalam gerak-gerik kita. Makanya adalah kita hati-hati. Nah, terus bagaimana kalau kita lupa nggak baca bismillah? Nah, perhatikan. Haddatsana Yahya ibn Musa qal haddatsana Abu Dawud qal haddatsana Hisham ad-Dastuwaiyu an Budail al-Ukaili an Abdullah ibn Ubaid ibn Umair an Ummi Kulthum an Aisyah, dari Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala ahadukum fanasiya an yadhkurallah ta'ala ala ta'amihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jika salah seorang di antara kalian lupa nggak baca bismillah, lupa nggak baca zikir ketika makan, nggak baca bismillah, falyakul, maka hendaklah dia mengucapkan ketika ingat bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi kalau kelupaan, kita nggak baca bismillah, tiba-tiba di tengah-tengah baru ingat, maka kita baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Hadis riwayat, kita lihat di sini. Fi isnadihi Ummu Kulthum al-Laitsiyah wa hiya majhulah lakinnal matan sahihun bi syawahidihi. Secara matan sah bahwa benar seperti itu, kita harus membaca bismillah awwalahu wa akhirahu jika kita kelupaan untuk makan. Untuk mengucapkan bismillah di awal. Kemudian berikutnya, haddatsana Abdullah ibn Sabbah al-Hashimi al-Basri qal haddatsana Abdul A'la an Ma'mar an Hisham ibn Urwa an abihi an Umar bin Abi Salamah annahu dakhala ala Rasulillah wa indahu ta'amun. Dari Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah ini seorang sahabat Nabi, putra dari sahabat Nabi. Ayahnya wafat, kemudian ibunya dinikahi Rasulullah. Sehingga Umar ini adalah anak tirinya Rasulullah. Annahu dakhala ala Rasulillah wa indahu ta'amun. Pernah Umar ini anak tiri Rasulullah. Jadi Rasulullah itu nikah sama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini salah satu istri Rasulullah. Ummu Salamah memiliki anak dari suami sebelumnya. Anaknya namanya Umar. Ya, dari suami yang pertama namanya Abu Salamah. Abu Salamah wafat. Abu Salamah wafat, Ummu Salamah jadi janda, punya anak kecil namanya Umar bin Abu Salamah. Nah, ketika Rasulullah menikah sama Ummu Salamah, berarti Umar bin Abi Salamah ini jadi anak tirinya Nabi, gitu loh. Nah, jadi anak tirinya Nabi diantaranya adalah Umar bin Abi Salamah. Lah, Umar bin Abi Salamah ini karena masih kecil, dia datang ke Nabi pada waktu itu ada makanan di sisinya Nabi. Kemudian Rasulullah memanggil bocah kecil itu, anak tirinya, anak istrinya Nabi.
Udnu ya ya bunayya, wahai anakku kesinilah, mendekatlah sini. Fasammillaha, ucapkan bismillah. Wakul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalika, dan makanlah yang dekat dari dirimu. Jangan yang jauh-jauh, yang dekat dari dirimu. Nah, ini bagaimana sayangnya Rasulullah kepada bocah kecil, termasuk kepada putra dari istrinya. Ya, karena istrinya Nabi itu ada yang sudah punya anak menikah sama Nabi. Di antaranya Ummu Salamah. Punya anak namanya Umar bin Abi Salamah. Bocah kecil. Ya, diasuh oleh Nabi. Maksudnya ya anak tirinya Nabi. Maka Nabi mengatakan, kemari bocah kecil, wahai anakku, ya bunayya, kesinilah, wahai sayangku, sini. Kemudian Nabi mengatakan, samillah, kalau mau makan, bacalah bismillah. Wakul biyaminika, makan dengan tangan kananmu, jangan tangan kiri. Wakul mimma yalika, dan makanlah yang terdekat dari dirimu. Itu ya, jadi jangan lupakan 3 hal ini. Baca bismillah, makan pakai tangan kanan, dan pilihlah yang terdekat. Jadi misalnya kita sama orang banyak begini, jangan ngambil yang jauh di depan orang gitu loh maksudnya. Ya, yang di dekat kita itu yang kita ambil. Nah, kecuali kalau prasmanan, boleh jalan ke sana, boleh beda lagi kalau kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah di meja jamuan, duduk, ya kita yang di hadapan kita ini ada makanan, ya itu yang kita ambil. Jangan tangan kita panjangkan ke tempat yang lain. Ya, kecuali kalau minta izin misalnya, mohon maaf. Tapi adab Islami adalah makan apa yang ada di dekatnya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, berikutnya ya. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qal haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qal haddatsana Sufyan Ats-Tsauri an Abi Hashim an Ismail ibn Riyah an abihi Riyah bin Abidah an Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Nabi yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Qal kana Rasulullah idza faragha min ta'amihi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Alhamdulillahilladzi. Jadi dahulu Rasulullah SAW jika selesai makan, beliau membaca doa alhamdulillahilladzi at'amana, segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan, wasaqana, dan memberiku minum, memberi kami minum, wa ja'alana muslimin, dan menjadikan kami termasuk orang-orang Islam. Hadis ini secara sanad akhrajahu Abu Dawud fi Sunan wal Musannif, yakni al-Imam At-Tirmidzi fi Jami'ihi min tariqin akhar, wa fi isnadi Ismail bin Riyah majhul. Di dalam isnadnya ada seorang laki-laki perawi namanya Ismail bin Riyah dan orangnya majhul, tidak diketahui. Jadi dari sisi sanad memang lemah, tapi boleh kita membacanya, boleh. Ya, bukan karena sunnah Nabi, tapi kita membacanya karena maknanya tepat, boleh. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ya, sekedar doa, tapi bukan kita nisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, secara makna enggak ada masalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi at'amana, yang telah memberi kami makan, wa saqana, dan telah memberi kami minum, wa ja'alana muslimin, dan menjadikan kami orang-orang Islam. Kemudian berikutnya ikhwatal iman, haddatsana Muhammad bin Bashar qal haddatsana Yahya bin Sa'id qal haddatsana Thawr bin Yazid an Khalid ibn Ma'dan an Abi Umama qala, dari Abu Umama, seorang sahabat Nabi, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rufi'atil ma'idatu min baini yadihi yaqulu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika jamuan sudah diangkat di hadapan beliau, jadi jamuan makanan sudah diangkat dari depan beliau, maka beliau membaca doa. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Jadi itu diantara doa yang dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau selesai makan. Perhatikan, saya bacakan hadisnya.
Dari Abu Umama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu jika jamuan makanan sudah diangkat di hadapan beliau, maka beliau berdoa. Otomatis ini doa setelah makan. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Rasulullah berdoa, alhamdulillah segala puji bagi Allah, hamdan katsiran, pujian yang sangat banyak, thayyiban, pujian yang sangat bagus, mubarakan yang diberkati, ghaira muwadda'in, pujian yang tidak terputus, wala mustaghnan anhu rabbana, dan pujian yang tidak pernah habis atau berhenti. Nah, kalau ini hadis sahih ini, riwayat Imam Bukhari. Doa setelah makan. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fihi khaira muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Nah ini kalau mau ngafalkan ya beli kitabnya. Kalau sekarang saya baca dihafal monggo. Alhamdulillahi hamdan thayyiban, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Sudah hafal belum? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, hamdan katsiran, pujian yang sangat banyak, thayyiban yang bagus, mubarakan yang diberkati, ghaira muwadda'in yang tidak pernah terputus, wala mustaghnan anhu dan tidak pernah terhenti. Oke ya. Itu kalau mau kitabnya saya sarankan panjenengan punya kitab ini, dan Al-Iman TV bisa memfasilitasi, ada nanti silakan dihubungi, silakan dibeli di Al-Iman TV dan nanti bisa dikirim ke alamat panjenengan. Kemudian ikhwatal iman, hadis tinggal 2 hadis ya, setelah itu kita tanya jawab jika ada pertanyaan. Haddatsana Abu Bakar Muhammad bin Abban qala haddatsana Waqi' an Hisham ad-Dastuwai an Budail bin Maisar al-Ukaili an Abdullah ibn Ubaid ibn Amr an Ummi Kulthum an Aisyah, dari Aisyah. Perhatikan, dari Aisyah. Qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'ama fi sittatin min ashabihi. Kata Aisyah, dahulu Rasulullah pernah makan bersama 6 orang sahabat. Rasulullah pernah makan dengan 6 sahabat Nabi. Faja'a Arabiyun fa'akalahu biluqmataini. Kemudian datanglah orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini datang dan ikut nimbrung makan di situ dengan mengambil 2 suap makanan. Ngambil 2 suap saja. Faqala Rasulullah berkata, "Lau samma lakafakum." Seandainya saja orang Arab Badui tadi ketika makan, seandainya dia mengucapkan bismillah, niscaya makanan ini cukup untuk kalian. Itu dalil bahwa orang Arab Badui tadi enggak baca bismillah, akhirnya enggak cukup. Merasa kurang, masih lapar gitu loh. Karena apa? Karena setan ikut. Ya, jadi dahulu Rasulullah pernah makan bersama 6 orang di antara para sahabat. Terus datang orang Arab Badui ikut nimbrung di situ ngambil 2 suap makanan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau samma lakafakum." Seandainya tadi dia baca bismillah, niscaya makanan ini cukup bagi kalian. Nah, ini dalil kalau orang Arab Badui itu enggak punya etika, kurang ngerti adab. Rasul makan sama sahabat, datang-datang nimbrung. Dan memang begitu tuh ada orang kayak gitu tuh. Ada orang kayak gitu ada. Jadi pernah kita waktu di Tanah Haram ya, di Makkah kalau kita makan sama beberapa teman Indonesia, tiba-tiba datang orang nggak tahu datang dari mana, tiba-tiba ikut nimbrung begitu. Ikut nimbrung padahal kita nggak kenal. Kita bukan mempermasalahkan makanannya, nggak apa-apa lah, makan bareng-bareng nggak ada masalah. Cuma kok bisa gitu loh, duduk bareng tanpa ngomong itu bisa. Lagi itu ada orang kayak gitu ada. Buktinya di zaman Nabi ada. Rasulullah bersama para sahabat makan, terus datang orang Arab Badui, gak dikenal siapa itu orangnya, datang langsung nimbrung makan di situ. Cuma mengambil 2 suapan, ngambil suap dia selesai. Kata Rasulullah, seandainya orang tadi yang ikut makan tadi itu mengucapkan ya bismillah sebelum makan, niscaya makan ini cukup untuk kalian. Artinya ya bisa mengganjal perut gitu. Tapi karena tadi itu nggak mengucap bismillah, artinya setan ikut makan gitu loh. Setan ikut makan. Nah ini pentingnya baca bismillah sebelum makan. Jangan sepelekan ini ya ikhwah.
Ya, jangan sampai lupa baca bismillah sebelum makan ya. Karena di situ setan akan ikut hadir sebagaimana riwayat Muslim tadi. Wa idza lam yudhikir wa idza lam yadhkurillah inda ta'amihi, jika seorang tidak mengucapkan bismillah sebelum makan, maka setan mengatakan adraktumul mabita wal asya, kalian bisa makan di rumah orang ini. Ya, bisa makan. Makanya harus baca bismillah sebelum makan. Kemudian terakhir ya, haddatsana Hannad wa Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Usama an Zakaria ibn Abi Zaidah an Sa'id ibn Abi Burdah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi an ya'kulal aklata aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha." Sesungguhnya Allah benar-benar ridho kepada seorang hamba yang ketika makan makanan atau minum minuman dia mengucapkan alhamdulillah atasnya. Jadi ini dianjurkan untuk memuji Allah. Riwayat Imam Muslim, ya, kalau makan itu memuji Allah karena makanan ini dari Allah. Kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Kalian adalah orang yang kelaparan sampai aku beri makanan. Maka mintalah makanan dariku. Jadi kita disuruh banyak-banyak bersyukur diberi makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau amahum minju, Allah lah yang memberi kamu makan supaya kamu enggak kelaparan. Makanya makanan itu nikmat Allah, harus kita syukuri ya, dengan memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ikhwatal iman, telah selesai pada pertemuan kali ini. Para pendengar dan para pemirsa Al-Iman TV yang dirahmati oleh Allah, kita berdoa semoga kita bisa istiqomah senantiasa dalam menjalani agama Islam, dan kita berdoa semoga negeri ini dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita dan membimbing kita untuk memiliki para pemimpin yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing para pemimpin kita menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang berbuat adil. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing para pemimpin negeri ini untuk membawa Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kaum muslimin dilimpahkan oleh Allah kasih sayang, dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala berupa keberkahan dari langit maupun dari bumi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.